Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya bertanya, bagaimana caranya memakan gajah? Jawabannya adalah memakannya dengan satu gigitan demi satu gigitan. Oleh sebab itu, bahasan kali ini adalah pemotongan dan terbagi dari 3 bagian, yaitu pemotongan topik, frasa, dan waktu. Oke, hal pertama yang harus kita potong adalah topik. Tujuannya adalah untuk melihat gambaran besar dan memahami ide dasarnya. Contohnya, ketika kita ingin menyusun puzzle gambar, bagaimana jika puzzle yang akan kita susun sama sekali tidak memiliki petunjuk bagaimana seharusnya ini terpasang? Tentu menyulitkan sekali dan akan memakan waktu banyak untuk menyusunnya. Sebaliknya, akan jauh sekali lebih mudah dan cepat jika kita sebelumnya mengetahui gambar apa yang akan kita susun. Dengan melihat buku panduan dan memahami terlebih dahulu gambaran besar apa yang akan kita susun sebelum masuk kepada bagian detail. Pada bagian istana pikiran telah sama-sama kita ketahui betapa pentingnya pemahaman makna dalam menghafal. Ternyata tidak sampai di situ. Pada pembahasan ini, Anda telah memahami pentingnya pemahaman sebuah topik sebelum kita mengerjakannya. Ketika kita belajar sesuatu tanpa memahami terlebih dahulu gambaran besar apa yang akan kita pelajari, akan membuat otak kita mudah sekali melupakannya, karena otak akan menganggap hal itu tidak terlalu penting. Sama ketika menghafal Al-Quran. Ketika kita memulainya dengan memahami terlebih dahulu gambaran besar dan topik bahasan apa yang akan kita hafal, akan jauh mempermudah dan mempercepat otak kita menangkap dan menghafalnya. Pertanyaannya, sudahkah kita menghafal Al-Quran dimulai dari memahami topik bahasannya? Selanjutnya, hal kedua yang harus kita potong adalah frasa. Setelah memahami secara sekilas gambaran besar topik apa yang akan kita hafal, selanjutnya kita harus memotong menjadi beberapa bagian kecil, menjadi mudah untuk kita kerjakan. Ketika kita masih kecil, kita diajarkan huruf alfabet dengan beberapa potongan, seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tidak langsung sekaligus. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ini adalah alasan mengapa para orator yel-yel memotong-motong nyanyiannya agar yang lain bisa mengikutinya. Anda pasti mengetahui, jika kalimatnya terlalu panjang apa yang akan terjadi? Itu akan membuat kelompoknya menjadi kacau balau, karena otak tidak bisa menampung seluruhnya secara sekaligus. Kenapa demikian? Sama juga jika penulisan buku tanpa spasi dan pemotongan paragraf, yang pasti kita akan malas membacanya, karena membacanya menjadi sulit. Ketika kita melihat sesuatu yang rumit dan sulit, akan secara otomatis membuat mental kita tertekan dan ingin menghindarinya. Dengan memotong informasi yang sangat panjang dan memotongnya menjadi bagian-bagian kecil, akan sangat membantu otak dan mental kita untuk mulai mengerjakan dan mengingatnya. Dalam penelitian seorang psikologis bernama Miller, menyatakan bahwa ingatan jangka pendek rata-rata manusia mampu menahan informasi kurang lebih hanya 7 potong informasi pada satu waktu. Ini dinamakan ingatan jangka pendek. Ketika ada informasi baru memaksa untuk masuk lagi, hanya akan ada 2 kemungkinan. 1. Dia akan menimpa ingatan yang ada dan melupakan yang sebelumnya, atau kita bisa menggunakan sedikit usaha untuk memindahkannya pada ingatan jangka panjang. Sama seperti Al-Quran, jika kita mendengarkan satu surat sekaligus, walaupun berulang-ulang kali, kita akan kesulitan menghafalnya. Maka dari itu, pemotongan ayat yang panjang menjadi beberapa bagian kata atau frasa penting untuk dilakukan. Setelah memotongnya menjadi beberapa bagian frasa yang sudah dihafal, kemudian kita menggabungkannya secara lengkap menjadi sebuah kesatuan, ayat dan surat yang telah kita pahami gambaran besarnya sebelumnya. Lalu dibutuhkan sedikit usaha untuk menaruhnya dalam ingatan jangka panjang, yang nanti akan kita bahas. Sebenarnya, Anda hanya perlu benar-benar menghafal awal ayat. Inilah salah satu teknik yang menjadikan Al-Quran mudah dihafal. Taruhlah perhatian pada setiap awalan, karena belakangnya akan mudah dan otomatis menyusul. Frasa awal adalah pengaitnya. Ingat episode sebelumnya tentang asosiasi. Seringkali yang kita butuhkan hanya satu kosakata awal, mungkin bahkan hanya satu huruf awal. Kita bisa maksimalkan teknik pada episode sebelumnya. Untuk memudahkan kita mengingat frasa awal tersebut setelah memahami maknanya, bayangkan dengan imajinasi, kemudian asosiasikan dengan sesuatu yang tidak berubah dalam ingatan jangka panjang kita, bisa menggunakan lokasi. Ingat yang menjadikannya mudah. Kita hanya perlu mengingat awalannya, sisanya akan otomatis mengikuti. Ini hanyalah sebagai teknik pembantu pada fase awal menghafal. Nanti ketika kita sudah mulai lancar dan otomatis, bahkan kita tidak membutuhkannya lagi. Selanjutnya, hal ketiga yang harus kita potong adalah waktu. Apa yang dimaksud dengan memotong waktu? Kenapa kita harus memotong waktu? Merencanakan kapan waktu untuk selesai, itu sama pentingnya dengan merencanakan kapan waktu untuk memulai. Tujuannya adalah untuk menjaga konsentrasi. Rata-rata manusia dapat menahan konsentrasi antara 15 menit sampai 45 menit. Selanjutnya kita membutuhkan istirahat 5 sampai 10 menit. Setiap orang bervariasi. Anda bisa menentukan waktu yang optimal untuk diri Anda sendiri. Intinya, ini adalah metode untuk melawan kebosanan, untuk menjaga konsentrasi dan produktivitas tetap tinggi, yaitu dengan mengurangi durasi setiap sesinya, dengan istirahat sejenak di antara setiap sesinya. Dengan syarat Anda harus menjauhkan segala gangguan dan mengalih perhatian dalam waktu khusus tersebut.
Ketika waktu istirahat, Anda harus benar-benar melakukan istirahat dengan benar-benar mengistirahatkan atau membebaskan konsentrasi Anda. Ketika kita menghadapi tugas yang rumit dan panjang, akan membuat mental kita tertekan dan mengakibatkan kita menunda-nunda pekerjaan. Tapi dengan metode tersebut, kita akan terfokus pada proses, bukan hasil. Misalkan, Anda mengatur waktu selama 25 menit. Maka dengan tenang, Anda hanya perlu konsentrasi pada jangka waktu yang pendek tersebut. Tidak perlu mengkhawatirkan hasil, karena manusia akan lebih termotivasi ketika melihat garis finish. Dengan pemotongan waktu, kita hanya perlu fokus pada proses, dan itu sangat membantu meringankan beban kita dengan memperjelas batas bagian mana kita akan mulai dan bagian mana kita akan selesai. Sama juga dengan alasan, mengapa kita perlu tidur? Apakah dengan memaksa bekerja terus tanpa tidur akan menambah hasil dan produktivitas? Justru sebaliknya, hal itu akan menghancurkan hasil dan produktivitas, karena otak dan tubuh kita butuh istirahat. Oleh karena itu, pemotongan waktu itu sangat penting untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita review sedikit, ada 3 pemotongan. Yang pertama, topik. Tujuannya untuk mengetahui gambaran besar topik apa yang akan kita hafal terlebih dahulu. Yang kedua, frasa. Memotong ayat panjang menjadi beberapa frasa yang bisa kita ikuti. Yang ketiga, waktu. Memperjelas kapan waktu untuk memulai, istirahat, dan selesai. Untuk meringankan beban mental, menjaga konsentrasi, meningkatkan produktivitas dan hasil. Practice makes perfect? No. Practice makes permanent. Only perfect practice makes perfect. Episode selanjutnya kita akan membahas tentang ingat untuk mengulang dan mengulang untuk mengingat.